Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Laki Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk koneksi Fearful lagi. Insya Allah ini bisa resonate lagi ya, dan narik energinya mereka sampai ke pelaminan. Insya Allah kita berusaha ya, berusaha sebaik mungkin, sekuat mungkin, sebanyak mungkin. Hasil kita serahkan ke Allah ya. Yang penting niat kita baik. Oke, pagi semua. Jangan lupa gift-nya yang banyak biar Jumat berkah, terus juga tajam readingannya lagi. Maklum ya, mamamu ini matre ya. Mamamu matre ya nak. Insya Allah ini bisa resonate lagi ya sayang-sayangku ya, cintaku. Di share-share juga. Waalaikumsalam baby blue. Pagi semua. Yang readingan semalam udah ada ya di YouTube ya. Kalian bisa tonton ulang ya di YouTube. Oke. Waalaikumsalam. Mi, Empok Alfa meninggal, Mi. Empok Alfa yang mana? Hah? Empok Alfa yang mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pelawak itu Empok Alfa. Yang mana sih, penyanyi dangdut bukan? Yang sama si itu, si Raffi Ahmad, bukan? Iya bener Mi, Empok Alfa meninggal. Innalillahi. Yang itu bukannya kelihatan sehat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya Mi, yang sama Raffi. Allahu Akbar. Serius? Coba aku cek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jumat lagi. Ya Allah, bulan Safar ya. Innalillahi. Ya Allah Rabbi. Kan bukannya baru ngelahirin deh. Ntar dulu ya, bentar ya guys, aku lihat dulu ya. Iya kak, ya Allah. Padahal lagi sukses-suksesnya itu dia. Entertainment begitu bebek. Kalau kitanya nggak ada jagaan diri, ya tapi memang kan ya umur Allah yang nentuin ya. Yang aku bilang tadi, yang biasa aku bilang, Allah yang nentuin pastinya takdir kita. Tapi memang kita harus banyak-banyak, ya udah berbuat baik aja. Ini meninggalnya hari Jumat lagi loh, bagus loh. Ya Allah. Aduh. Oh iya bener. Meninggal beb. Ya Allah, kesangkit kanker. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari Jumat lagi ya, bagus banget tahu. Orang baik ini. Ya Allah. Sian ya. Padahal lagi ini ya, lagi lagi sukses ya, lagi naik gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah Rabbi. Kita doakan ya guys buat Empok Alfa, namanya Carolina. Nina Carolina. Ya, bin Adam ya, bin Fulan ya.
Insya Allah di hari Jumat ini ya, hari terakhirnya Mpok Alpa di dunia ya, Allah udah maafin, Allah ampuni dosanya, Allah berikan kuburannya yang lapang, yang lega, dan langsung masuk surga. Kita doakan ya. Dan Mpok Alpa juga ikhlas meninggalkan keluarganya, terutama suami dan ketiga anaknya ya sayang. Insya Allah Mpok Alpa ikhlas ya, maksudnya jangan ganggu, jangan sampai membuat keluarga sedih gitu ya, ikhlas, pokoknya ikhlas. Oh, 4 ya anaknya ya, ya pokoknya Mpok Alpanya biar ikhlas ya, ninggalin keluarganya dengan kebaikan, dengan ya pokoknya kebahagiaan lah meninggalkannya gitu ya. Terus yang ditinggalin juga biar ikhlas juga sama, terus jaga amal jariahnya Mpok Alpa, dengan harta yang dicari Mpok Alpa digunakan untuk kebaikan ya guys, doain ya. Jadi apa yang punya Mpok Alfa hartanya digunakan untuk kebaikan ya. Jadi buat jembatannya Mpok Alfa di Shirathul Mustaqimnya itu tidak terjebur ke neraka, api neraka ya guys, doain ya seperti itu. Dan suaminya juga menjaga hartanya Mpok Alfa untuk hal-hal baik ya, karena ya ada anak-anaknya kan, jadi gunakan itu dengan baik. Dan insya Allah ini bisa menjadi ya sadaran kita juga ya, kita sadar juga gitu, kematian kita tidak ada yang pernah tahu gitu. Tapi kita terus berbuat baik aja, prasangka baik ke Allah ya, segala sesuatunya kalau kita prasangka baik ke Allah, insya Allah hasilnya baik gitu. Kita doakan Al-Fatihah, insya Allah Mpok Alpanya masuk surga langsung ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ampunilah dosanya Mpok Alpa. Terima kasih Pak Alpa sudah hadir dalam dunia entertainment, membuat kami tertawa di OVJ dimanapun. Terima kasih, lagumu juga menjadi terkenal, membuat orang menjadi bahagia. Terima kasih banyak. Insya Allah dengan karya-karyamu kami bahagia dan selalu mendoakan yang terbaik buat Po Alfa dan keluarganya. Terima kasih. Ih, serius say, tapi bagus loh hari Jumat loh Beb. Makasih Zarnazar. Itu hari Jumat loh sayang, bagus banget loh. Berarti dia orang baik loh. Hari Jumat loh, dikasih sama Allahnya, luar biasa loh. Aku tanya kakakku dulu ya, kakakku fans banget soalnya. Tewin, Mbak Alta meninggal. Tuh, kakakku langsung nonton. Fans banget dia soalnya. Lagi nonton dia. Ya Allah, Mpok Alpa. Rumahnya deket dah sama gue dah, kalau nggak salah Jagakarsa ya. Ya Allah Pak Alpa, kalau nggak salah ya, bener nggak sih Jagakarsa dia? Insya Allah ya, Pak Alpa tenang di alam kuburnya, ikhlas meninggalkan yang masih hidup. Yang masih hidup pun ikhlas ya menerima kepergiannya Pak Alpa. Ya Allah, makasih Arum, Linda Nasar, Zarnazar, makasih sayang atas giftnya. Insya Allah berkah ya di Jumat berkah. Iya Mi, inanillahi. Ya kaget banget, sama kaget, aku juga kaget. Ini kakakku langsung nonton tuh di TV. Ya Allah Rabbi, padahal lagi naik ya. Rumah Mami Jagakarsa dekat rumah Uti ya. Iya, dekat rumah Uti sayang. Baru pindah rumah Mi, Po Alpa. Emang begitu sayang, kalau jujur ya, kalau kita dalam menerima rezeki besar tuh
Ya kayak gitu. Resikonya kalau ibaratnya tuh dalam 100, kata orang tua dulu sih gitu ya. Dalam setahun 3 tahun tuh ya pasti diujinya tuh sebelum atau selama punya rezeki besar itu gitu loh. Ini kata orang tua aku dulu gitu. Kata mama aku gitu loh. Jadi kalau kita mau dapat rezeki besar ya dikasih ujian dulu nih, kesusahan. Ya udah kitanya prasangkanya baik aja ke Allah gitu loh. Karena itu lagi dikuras rezekinya, lagi dibersihkan, entah misalnya kita ditipu atau ada barang yang hilang atau kita disakitin pasangan, disakitin orang gitu ya, atau ada yang meninggal sebelum kita nerima rezeki besar tuh ada, atau rumah rusak gitu, atau orang tua aku gitu, mamaku sih yang bilang, atau diambilnya selama proses lagi nikmatin barang itu ya, 1000 hari kalau nggak salah, 3 tahunan deh kata mama aku. Makanya kalau sebelum kita dapat rezeki besar, kenapa aku selalu ngomong ya, sayangku, bebekku gitu kan, kalau doa ya, kita minta harta nih sama Allah ya. Kenapa aku selalu bilang, ya Allah jadikanlah aku ahli sedekah. Kenapa? Karena biar kita tidak melekat ke duniawi. Paham gak sayang? Jadi biar rezeki kitanya tuh dicuci lagi sama Allah, dikasih lagi yang lebih bagus gitu. Makanya aku selalu ingetin kalian gitu. Laki meninggal habis renovasi rumah mi, aku janda mi. Itu kata orang tua ya, tapi memang bener loh. Ya, mau kamu diujinya sebelum nerima uang besar atau rezeki besar, atau selama ya nerima processingnya itu. Makanya aku selalu ingetin kalian kalau mau doa pengen banyak duit, harus selipkan kata ahli sedekah dan lakukan itu. Kalau bisa lakukan sebelum dapat rezeki besar itu gitu loh. Kenapa? Karena kita niati, ya Allah aku cuci lagi nih rezekinya aku gitu yang kau berikan. Cuci lagi biar Allah bersihin lagi, tolak bala gitu loh. Kenapa aku selalu bilang, udah gue doain lo pada jadi ahli sedekah. Karena ya kalau masalah tentang agama, jujur ya, misalnya kayak lu harus rajin sholat, lu harus rajin ngaji, gue kayaknya nggak pantas sayang, karena gue juga bukan orang baik banget gitu kan. Tapi kalau untuk sedekah, insya Allah dah ya, gue bisa lah bantu gitu loh, ibaratnya jembatin gitu. Karena ya aku diajarkan orang tuaku, alhamdulillah dari mamaku memang larinya ke sedekah gitu, buat tolak bala. Kasiannya Mpok Alpa ya, mana lagi naiknya, ya Allah. Ya lagi nikmatin hidupnya, lagi bahagia-bahagianya, ya Allah. Ya. Hari Jumat lagi bagus loh Beb, beneran bagus banget beliau nih. Orang baik berarti hari Jumat soalnya. Pagi lagi ya. Ininya pagi, bagus. Ingat waktu Vanessa ta. Kenapa, Tea? Oi. Dulu Vanessa Bibi juga gitu lagi naik-naiknya. Iya, makanya aku selalu ingetin nih sekarang nih buat Puji. Puji kan udah banyak sedekahnya, alhamdulillah ya. Dan salah satu nanti Puji akan diuji melalui teman terdekat. Ya, yang selama ini Puji ya anggap sebagai saudara, itu Allah akan uji. Ya, termasuk dengan pasangan, itu ujian sayang. Ketika kita mau dapet naik derajat gitu loh. Waktu Papa Dali juga gitu pas lagi naik-naiknya. Iya. Ya. Emang begitu. Makanya aku selalu ingetin kalian ya, satu-satunya jalan yang termudah lah buat kita ya. Maksudnya yang
setidaknya bisa kita lakukan gitu adalah sedekah aja gitu. Kalau sholat mah itu hak kalian ya, aku nggak berani nyuruh kalian sholatnya harus gimana-gimana, aku nggak berani sayang. Ya palingan yang aku berani lakukan adalah sedekah sama zikir, sholawat sama istighfarnya dijaga kalau untuk orang Islam, kayak gitu. Kalau untuk sholat gue nggak berani ya, karena gue juga bukan ahli ibadah yang bagus-bagus banget gitu ya. Ya aku hanya bisa ngingetin mama kalian semua, jaga istighfarnya, masalawatnya, sedekahnya dijaga, silaturahminya sama keluarga atau sama orang tua lah, terpenting kalau masih ada gitu ya. Waalaikumsalam. Jangan lupa di share ya live-nya sebanyak-banyaknya. Ayo guys, biar VIP lagi energinya. Emang kalau kita mau naik derajat, rezeki mau dapat gede itu diuji dari materi atau barang ataupun pasangan, temen, ya, rekan kerja, kayak gitu. Ya. Waalaikumsalam. Nggak ada sayang, aku nggak buka personal reading. Kalau mau itu ada perbayar ya, silahkan di inbox aja. Ya, bisa di inbox sayang kalau mau bayar. Ada maharnya ya. Oke, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum ya jami ya mujib. Sallallahu ala Muhammad. Ampunilah kami ya Allah dari segala dosa dan maksiat yang masih berjalan. Jagalah kami, tegurlah kami ya Allah, apapun yang salah tegurlah kami, dan ingatkanlah kami untuk berprasangka baik terus kepadamu ya Allah. Dan kabulkan leadingannya aku, Lucky MS 90% saja ya Allah, karena kesempurnaan hanya milik Engkau ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Jangan percaya kartu tarotnya ya, jangan percaya kartu tarotnya ya. Aku nggak bisa buka inbox ya, maaf ya, aku lagi live ya. Oke, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energinya Fuji. Kabul hajat kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa giftnya yang sebanyak-banyaknya biar tajam readingan kita lagi ya. Ayo, sedekahnya buat idola kalian nih. Insya Allah nanti rezekinya ini buat sedekah lagi Jumat ya. Kita lihat. Waalaikumsalam semua. Kita lihat ya energinya Fuji. Kita lihat. Makasih Khairia. Terima kasih sayang. Biar berkah diganti sama Allah ya. Yang banyak sayang. Ye. Maklum matre soalnya. Mumpung maklum masih matre nih ya. Mumpung maklum masih matre ya. Waalaikumsalam. Kata orang tua tuh kalau orang tua masih minta duit ya, minta berkah, minta jatah, itu artinya rezeki kalian tuh masih banyak, kata orang tua dulu. Ketawa lagi akhirnya. Tapi bener loh, gue kalau nggak dipintain duit sama mbak gue ngambek loh, seriusan loh, karena udah biasa kali ya. Dan itu memang bener sih. Aku terapin ke orang tua aku. Udah mulai 2 tahunan ini kalau nggak salah, pas tahun ya. Jadi setiap pagi tuh, makasih. Setiap pagi tuh aku selalu ngasih mamaku. Orang yang pertama aku kasih adalah orang tua aku. Pokoknya orang tua aku mumpung masih ada gitu. Ya, gue kasih aja. Ya, waalaikumsalam. Udah ngopi Mi, udah makan Indomie sama ini nih. Makan Indomie pakai cabe, terus pakai pakai bawang merah. Cabenya metik sendiri guys, dari pohon aku. Aku metik kan ya tadi. Aku gini ngomong sama cabe aku. Assalamualaikum pohon cabe. Tapi bener loh, ini nyawa kan. Grounding lah kita ya.
Aku bilang gini, Assalamualaikum pohon cabe. Ih, makasih banyak ya. Akhirnya kamu udah tumbuh subur. Buahnya bisa aku makan. Jadi nanti kalau dihisap kamu ada manfaatnya. Jangan mati ya. Soalnya aku suka sama cabe kamu. Aku bilang gitu. Aku pegang-pegang tuh pohonnya kan. Dia pegang-pegang sebelum dia petik gitu kan. Terus aku langsung baca kan, asyhadu alla ilaha illallah kan. Terus aku petik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad 3 kali tuh. Makasih banyak ya udah hadir dalam hidupku. Jadi aku nggak perlu beli cabai. Setidaknya Indomie itu enak langsung dari pohon. Makanya aku bilang gitu. Bener numbuh mulu loh. Banyak banget. Itu pohon kan hidup sayang. Banyak banget seriusan. Cabai ini sayang bunga-bunga kantil. Buset disangka bunga kantil. Pedes ini. Pedes nih walaupun begini nih pedes ini. Serius loh. Ini hijau aja udah pedes banget. Tuh. Ini langsung dari pohon aku guys. Bunga kantil lu kebanyakan makan kantil lu ya. Tuh zaman gue dulu tuh. Ya kan setan tuh iya setannya lu apa gua. Iya harus itu kejora harus. Karena kita kan grounding ya. Jadi kita kan nggak ada kebon, jadi grounding ke pohon aja sayang. Itu gunanya kita grounding. Jadi gunanya kita share energi kita kan biar lebih bagus lagi, fresh, hijau gitu kan. Ini pedas ini cabenya sayang. Cius. Oh gue main Indomie tadi sama Indomie, bawang merah, bawang putih tuh. Ya nggak aku rebus, aku langsung makan tuh. Ya bawang merah, bawang putih aku makan tuh. Tuh, say. Tuh. Ya. Pedes, beneran pedes banget, seriusan. Aku aja cuma makannya cuil-cuil. Gitu sayang, beneran loh. Aku nggak suka cabai merah, aku suka cabai hijau. Kenapa ya? Mi, biar merah dulu, Mi. Enggak, ini udah pedes loh, walaupun muda loh. Pedes ini. Enak nih bawang putih mentah, enak sayang, itu bagus oh buat ituan detox, bagus sayang. Emang kamu nggak tahu ya? Buat detox bebek. Kalau orang Cina buat ngusir hantu vampir. Buat obat bebek. Aku aja ngobrol sama pohon-pohon aku gitu kan. Sama bunga Wijaya Kesuma aku juga. Banyak banget itu daunnya apa? Bunganya udah mekar lagi. Kita lihat ya. Energinya puji bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aku mah suka apa aja. Justru kalau yang masih beruntulan gitu lebih banyak itunya. Banyak vitaminnya. Ya. Kapal turunin 5 miliar napa ke gua. Ada kapal lewat bet. Oi kapal turunin. Oi. Pangeran dari negara Eropa turun sini. terjun. Aduh ingat SD gue ya, ingat SD pulang sekolah main di lapangan ya, lapangan ini lapangan yang lagi dibangun rumah susun dulu ya di Jakarta Pusat tuh ya. Terus apa namanya, ada kapal lewat mulu kan, ngomong kayak gitu, woi kapal turunin duit sekarung. Tuh kalau bener turun gimana itu ya. Turunin duit sekarung kena kepala mati duluan kita. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Scorpio minta ke nikmir. Enggak duit begituan males. Insya Allah ya, insya Allah. Fuji, ini energinya Fuji banget tuh ya. Yo jangan lupa giftnya sebanyak-banyaknya ya, biar tajam lagi readingan kita. Makasih Rini, biar berkah. Ya,
biar tajam readingan kita. Iya, aku dikasih mawarnya banyak. Baik banget Rininya. Sehat-sehat ya Rini. Rezekinya biar bertambah. 70.000 kali lipat dari segala arah ya sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Udah sarapan aku dong. Udah dong. Mi, Puji udah otw ke Medan ya. Alhamdulillah, biar selamat ya. Biar selamat, bahagia ya. Ayo, ayo. Makasih Lisa. Bunganya. Tuh, Puji. Waalaikumsalam. Energi Puji selanjutnya. Wow. Puji nanti fokus ya dengan Yayang ya. Ya, nanti Puji sendiri yang meminta keputusan, kejelasan. Kayaknya akhirnya nanti kamu yang publikasi deh Puji. Kayaknya ya. Doain aja. Ya, feeling aku. Ya. Puji lagi fokus nih nanti nih energinya. Ya. Puji energinya kamu connect ke mami ya. Berarti padahal malam apa tuh? Malam tadi baru dikasih tahu ya Mi. Malam tadi baru dikasih tahu. Apaan tuh? Gue nggak tahu. Kasih tahu apaan sayang? Oh, yang itu kepastian. Iya, kayaknya dia nanti, si Fuji nanti. Kayaknya dia denger, kayaknya ya nyambung lah pasti ke Fuji ya. Soalnya kan energi juga sama. Ih, makasih aku dikasih topi. Ya Allah, kumisnya 4 Raden. Ya Allah, baik banget sih. Aku dikasih topi, say. Makasih. Ya, aku ngeliatnya di sini ya. Dia nanti akan coba publikasikan suatu hari nanti. Dari kemarin-kemarin juga Mi, kalau misalnya apa tuh, timnya nggak ada yang posting, selalu Puji duluan. Puji nonton nggak live mami? Kayaknya anak buahnya deh yang suruh nonton. Feral upload kalau Puji udah upload foto atau video biasanya baru timnya. Mi, tolong ya jangan bawa peramal lain ya di aku sayang, biar energinya masing-masing aja ya. Kalau aku bilang sih belum ada gebrakan sih, belum ada ya, belum ada. Aku lihatnya belum ada. Karena di sini Pujinya nanti akan ngeberesin dulu nih masalah yang kemarin. Paham gak guys? Masalah yang keuangan itu akan naik banding, kayaknya naik, bukan naik banding, jadi kayak ya naik aja, keangkat. Ya. Sesuai lapak ya Beb, jangan bawa peramal lain ya, karena aku nggak mau ganggu peramal lain ya, kasihan mereka ya, kasihan ya, soalnya banyak peramal yang ya nggak apa namanya, cuman buat fun ya, peramal cuman buat ya bikin konten ya, copy orang gitu. Jangan, soalnya aku nggak mau nanti energi aku malah buat mereka nggak nyaman ya. Jangan ya, kalau mau lapak kesana aja ya. Puji kan akan dilanda tentang masalah yang asisten ya, karena uangnya besar itu ya. Jangan bawa peramal lain sayang ya, jangan. Paham gak maksud aku?
Sefrekuensi tapi kadang nggak selaras loh, beda ya. Jadi biar sejalan dengan pribadinya masing-masing aja. Karena aku jujur ya, aku nggak suka bergabung dengan para peramal. Bukannya aku sombong, enggak. Karena aku nggak mau terlalu diakui dengan kelompok ataupun kumpulan para peramal. Paham nggak sayang? Gitu. Ya. Jadi kalau kalian mau nonton channel aku, ya udah fokus aja. Ya, jadi biar kita menghargai ya energi orang. Karena aku baca gini kan bukan sekedar baca sayang. Ya. Bukan sekedar baca fun-fun doang, nggak ada dalam hidup aku fun, ya. Dan aku baca Fuji juga sebenarnya nggak kepengen. Males baca artis tuh sebenarnya. Serius. Ya. Karena ya gitu. Kebanyakan jadinya gimmick kan, gitu. Makanya aku jarang baca-baca artis. Ya itu sangkanya aku pansos atau apa kayak gitu, padahal aku baca Fuji sekarang aja tuh karena ya Allah yang nyuruh aja. Ya masing-masing aja ya. Oke. Kalau aku lihat di sini Fuji akan fokus tentang duit yang dipakai oleh asistennya. Ya. Nih. Karena Fuji itu kerja keras buat keluarga. Aku lihat. Ya capek lah buang energi sayang. Aku megang klien aja 4 tahun loh, satu keluarga. Itu masih aku pegang loh. Bener. Nggak mau lepas dari aku. Capek beb sebenarnya. Aku kadang kalau jujur ya, aku nggak mau ngomong bohong nih. Ya Allah, aku pengen istirahat dulu deh ngobatin orang. Bener, serius. Tapi malah dikasih terus, gue klien terus. Lo tau kan kenapa? Berarti tugas gue belum selesai. Gitu. Ada keinginan loh, serius. Ya Allah, kapan urusannya aku gitu kan? Selesai, tapi urusannya orang tuh selesai gitu. Iya bener, yang diisi mami tuh baik. Cuman kitanya kadang lelah gitu beb, jujur. Ya kita kan manusia ya sayang ya, gitu ya. Aku sampai gitu, ih urusan orang lain selesai, sayanya kapan ya gitu. Aku ya langsung, oh iya ya, Allah belum mengizinin, suruh megang orang dulu gitu. Ya. Ada keinginan untuk resign ada. Aku minta ke Allah, ya Allah, waktu dulu nih 2020 2019 aku jalanin jadi pembaca tarot 4 tahun 7 tahun aja ya Allah, setelah itu istirahat dulu. Udah jalan 4 tahun nih. Aku udah mau selesai, masa udah mau resign. Dikasih banyak lagi gua tuh klien. Nggak mau lepas-lepas pula lagi. Nambah lagi. Bang Allahu Akbar. Ya udahlah jalanin aja sampai sekarang. Ya insya Allah sayang. Karena resikonya besar untuk baca-baca kayak gini. Tapi bener nggak sih Mih, kalau orang memang punya indra keenam, kalau nolak, susah banget sayang. Susah untuk nolak, susah. Tapi kita belajar loh. Kalau misalnya setidaknya tidak baik, walaupun itu orang yang kita sayang, ya udah harus belajar nolak untuk kebaikan. Gitu. Iya, harus punya imbalannya tadi aku bilang. Aku makanya larinya ke sedekah sama zikir. Ya. Aku ajarinya ke kalian itu. Karena untuk tolak bala imbalannya. Ya kan? Gitu loh, ya. Iya, memang turunan dari keluarga. Oke. Jadi si Fuji ini, nih aku lihat nih, ya. Kayaknya kasusnya ini akan naik. Tuh ya, kasusnya. Kasusnya akan naik nih. Ya, kasus. Jadi orang yang pernah manfaatin Fuji secara material dan pakai tipu daya termasuk dengan ilmu magic ini
ini akan kembali ke Fuji nih hasilnya. Ya, jadi hasilnya mereka nipu Fuji nih, uangnya Fuji insya Allah kembali. Doain ya sayang. Karena kan aku di sini juga lagi tawasulin Fuji ya. Insya Allah aja dari sedekahnya kalian buat tawasulin Fuji nih, segala urusannya Fuji selesai, termasuk dengan masalah pribadinya tentang keuangan ini. Ya, kan aku doanya hanya untuk Verfu. Ya, tapi selebihnya Allah selesaikan semua urusan Fuji, itu adalah haknya Allah ya. Kita hanya minta gitu ya, kita hanya minta Fuji biar sama Feral itu kan bersatu, intinya seperti itu kan. Kita lakukan tawasulan gitu. Nah, cuman kalau Allah ngasihnya semua dimudahkan, kita bersyukur banget ya kan. Makasih lovely nurse, makasih ya, kita bersyukur banget nih ya. Insya Allah Allah mudahkan segala urusannya Fuji, termasuk masalah yang Fuji alami, yaitu penipuan dari asistennya ya. Doain aja ya, doain. Ini asistennya suka jalan-jalan ya, dia ngiri banget dengan hidupnya Fuji loh, pengen banget hidup kayak Fuji tuh, jalan-jalan terus dia. Bener gak sih? Tuh traveling terus, gayanya mau selangit. Bener Mi, ini aku ngeliatnya begitu. Aku nggak tahu kan asistennya yang mana aja. Tuh. Amin, amin. Makasih Ratna Dewi. Sering ke luar negeri juga. Iya tuh duitnya Fuji tuh masih ada. Ntar kalau udah habis baru tuh. Kemarin Kongko pakai duit Fuji Mi. Ya itu ini. Biasa sama Allah masih dikasih istidraj. Dibawa ke Cina Mi. Admin endorse-nya kemarin. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Terakhir ke Hong Kong, yang ke Cina itu bukan sih? Ya. Inisial aja ya. Di sini Fuji nanti fokus ya. Nantinya nih, dia yang akan umumkannya deh. Ya, tentang pasangannya dia nanti. Oh, bukan ya? Ya aku kan nggak ngerti ya, pokoknya aku ngelihatnya di energinya itu akan dibangkitkan lagi masalah yang kemarin. Uangnya Fuji insya Allah hasil kerjanya Fuji ini bisa kembali lagi, tapi memang prosesnya lama. Ya bisa bertahun-tahun tuh, 7 tahun. Ya paling lama tuh 7 tahun tuh baru selesai. Mudah-mudahan sih nggak sampai 7 tahun ya, mudah-mudahan ya duitnya sudah masuk lagi ke Fuji ya. Dan itu kan lumayan besar duitnya ya. Kita lihat Feral ya. Jadi Fuji ke Malaysia kemarin. Yang ke Malaysia yang Januari bukan? Yang ketemu si Feral bukan? Oh iya itu. Kayaknya pernah aku baca deh. Ingat gak sih guys? Pernah aku baca deh. Ini Fuji kayaknya dikhianati sama orang terdekat. Ingat gak sih guys? Sebelum terbongkarnya ini, yang dia mau ke Malaysia. Iya Mi, Mami baca ada pengkhianatan. Iya, kayaknya pernah aku baca. Aku bilang, Ji ini ada orang terdekat kamu kayaknya mau berkhianat, hati-hati, dia mau pergi kayaknya. Yang aku bilang nih kayaknya ada kerja sama Feral dia di luar negeri, tapi kemana yang nggak tahu deh nih. Ingat nggak? Iya pernah Mi, ingat. Aku feelingnya ke situ sih. Pernah gue baca, cuman gue kan nggak sebut nama karena takut seuzon ya gitu. Nah aku baca itu kalau nggak salah di Januari apa Februari ya. Ya pokoknya dia mau ke Malaysia aja dah. Dia baru dari MPR DPR ya. Ya gini ya Sinta, Center 9 itu dia nggak bisa ibaratnya gini loh. Dia tuh nggak bisa nolak.
dia kan punya kelebihan nih, Puji sama Feral. Kelemahannya itu, kelebihannya itu, kelemahannya itu. Jadi dia kalau orang udah baik sama dia lebih baik lagi gitu loh. Karena sifatnya 9 itu melayani. Ya, melayani sayang. Sifatnya melayani, nggak bisa. Memang sifat spiritualnya begitu, nggak bisa. Ujiannya begitu sayang. Vera juga nggak enakan Mi, KPP dulu pernah bilang. Iya, emang udah sifatnya begitu. Lagu juga sama, dikhianati temen, dikhianati pekerja, sama. Tapi ya udah, itu sebagai pembersihan energi, karma, dosa. Nanti diberikannya hidayah, kayak gitu. Kalau 9 nggak bisa nolak sayang. Makanya harus belajar nolak. Gue aja nih belajar nolak tuh butuh keberanian, butuh processingnya lama. Serius loh guys. Ya, afirmasinya terus menerus kayak ya Allah, kuatkan aku, beranikan aku untuk berkata tidak selagi itu tidak baik untukku. Walaupun itu menyakitkan aku, gitu kan. Udah, kayak gitu aja. Bener loh, nggak enak kalau center 9 tuh nggak enak, serius. Nggak enak kayak gitu. Satu, nggak bisa nolak. Kedua, ya bawa energi spiritualnya sebagai pelayan healer, penyembuhan. Sadar nggak sadar, gitu. Sampai disadarkan, gitu loh. Ya. Center 7, nggak tahu, nanti cari aja kamu sendiri sayang. Ya. Bisa kok di situ, banyak di YouTube atau nggak di TikTok. Cari aja center 7 itu ungkapinya apa. Itu banyak kok. Cari aja. Kita lihat ya Feral ya energinya. Spiritual juga 7, cuman kalau 7 masih butuh belajar banyak. Kalau 9 dia udah titisan. Memang udah tugas. Aku aja dulu nggak kepengen ngobatin orang dari dulu, tapi ternyata memang sudah tugasnya, mau gimana bebek, coba ya kan. Feral, di sini ada Page of Wands, and the Five of Swords and the Emperor. Oke. Kamu coba untuk pertahankan ya tentang perjalanan hidup kamu. Salah satunya tentang pekerjaan kamu nih. Karena serangannya banyak ya. Ini yang membuat kamu merasa ya ego sih jadinya. Ya karena kamu tetap yakin dengan diri kamu itu bisa stabilkan perjalanan kehidupan kamu. Salah satunya dengan jabatan yang kamu genggam. Feral di sini orangnya ini juga ya, cemburuan ya tentang cinta. Aduh, kalau udah kecintaan ya cemburunya. Hati-hati Feral ya, jangan sampai menyimpan perasaan negatif tentang percintaan kamu. Ya, ini godaannya kamu. Yang ada nanti kamu sakit sendiri. Jadi dibuang ya rasa cemburu kamu yang berlebihan, dibuang rasa takutmu. Ya, dibuang. Ya, dibuang. Elah Rivalino ngapain gituin lu sih? Elah buset lu ya. Emang dia ngapain lu? Ya. Dibuang ya. Feral, pikiran burukmu ya. Karena gini loh. Ketika kita berhubungan dengan seseorang itu akan menular loh sifat energi. Bener nggak guys? Mau pasangan, mau temen, mau sahabat, mau guru, itu bisa menular beb. Mau orang tua itu bisa menular. Kalau setiap hari kita komunikasinya dengan siapa, itu nular.
secara tanpa disadarin ya, itu nular guys. Kebiasaannya dia nular. Kayak gitu. Makanya berhati-hati kalian sekarang kalau mau ngobrol dengan siapa, terus dengan pasangannya bagaimana. Ya. Itu nular. Jadi ketika nanti Fujinya yakin, Ferelnya yang ketakutan. Ini gimana sih? Entah Fujinya yakin nih. Ini kan dari readingannya udah kelihatan tuh. Ya, nanti Fuji yakin nih tentang percintaan nih ke Ferel ya. Ferelnya yang diuji. Terlalu gimana sih Rel? Emang kalau cinta mah begitu ya? Diuji dua-duanya dulu, satu-satu dulu gitu. Iya gantian, kan gue bilang koneksinya begitu. Emang begitu sayang. Kalau saling cinta emang begitu ujiannya. Karena setan mengganggu loh. Setan mengganggu kalau saling cinta ya. Coba kalau kalian gak cinta orangnya, cuma cinta duitnya. Biasa aja. Cuek aja. Bener gak? Coba. Kalau kita cuman ingin hartanya doang lah. Ya kan? Biasa aja kan? Bener gak? Tapi kalau kita sama-sama saling cinta dari hati, apalagi niatannya tulus pengen nikah ya, pasti ada aja satu-satu ya minggat sekali. Enggak lah, setan itu menggoda satu-satu dulu ya, satu-satu dulu beb. Itu emang begitu jalannya setan tuh. Satu-satu dulu dilihat nih. Misalnya, oh Fuji kuat juga nih, misalnya gitu kan. Dia nggak tergoda, dia tetap milihnya si Ferel misalnya. Udah nih, Fuji udah yakin nih, nah, ntar gantian si Ferel. Si Ferel ntar, ya kan. Nah kalau dua-duanya udah kuat, baru hantam dua-duanya tuh setan. Kayak gitu. Hantam dua-duanya. Salah satunya apa? Dibikin sibuk dua-duanya. Ya kan, dibikin gak ada waktu untuk berdua. Kerjaan numpuk. Gitu. Jadi kan gak ada waktu untuk pacaran, untuk berdua, untuk ngobrol. Ya kan? Nah, satu-satunya jalan buat mereka, komunikasinya harus dikencengin pokoknya. Gitu loh. Keduanya tipe setia. Tipe setia, aku bilang setia. Cuman kalau ujiannya lebih banyak di Fuji sih. Ya, karena Fuji itu jiwa energinya maskulin sayang. Beda dengan si Ferel. Ferel itu feminim. Ya, lemah lembut dia mah. Kalau Fuji kan agak gimana ya? Tantruman ya kan. Blak-blakan gitu. Ceplosan. Iya, ketukar jiwanya. Yang gue bilang. Ketukar jiwa itu. Nama energi itu bukan fisik sayang. Bukan. Iya, petantang-petenteng si Fujinya mah. Gitu. Ya. Iya, gue ngeledekin Perfu. Itu udah yakin. Vero sudah yakin. Cuman ya itu aja. Diuji, digoda. Disuruh gak yakin. Dibuang ya. Kayak gitu-gitu ya. Ya, dibuang. Klop, tapi harus kuat banting. Ya Nadia, klop emang ya, kita kan hidup itu kan ada baik dan buruk, kanan dan kiri itu nggak sama, bener nggak? Kalau sama bingung jalannya gimana tuh kaki, ya kan? Mama Vena bilang cemburuan ini nanti setelah Fuji benar-benar focusing ke Ferel ya, terus publik gitu kan tentang Ferel tuh, ya udah. Ya, jadi yang diuji tuh Fujinya kuat, nanti Ferel. Udah kuat dua-duanya dihantam. Nah udah abis itu deh. Bye setan, ntar mulai lagi berapa tahun. Kayak gitu sayang. Perasaannya Fuji ke Ferel.
Nah iya itu dia Lisa tuh. Siapa yang cemburuan Mi? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Dua-duanya sayang ya, Matala aja dia cemburu. Ya kan? Kita lihat ya. Perasaannya Fuji ke Feral. Tuh, pengen rumah tangga. Udah. Gua nggak perlu nambah lagi. Tuh, ya Fuji, perasaannya ke Feral pengen rumah tangga nantinya. Ya, tuh pengen bahagia. Dia coba untuk merenungi. Tuh. Tuh ya. Coba untuk merenungi no. Ya. Dia tahu harus memperbaiki diri ya sebelum menikah. Dia harus memperbaiki diri. Dia tahu. Karena ya dia selalu melihat ke belakang masa lalunya itu nggak baik. Ya, nggak baik. Dia lihat. Gini ya, Ji. Iya habis ditawasulin semalam, alhamdulillah. Gini Ji, makanya kartunya lumayan bagus. Nggak usah menyesali apa yang sudah terjadi ya Ji. Walaupun ya kenyataannya seperti itu, termasuk terutama ya tentang kesuksesan yang kamu raih sekarang nih, jangan banyak disesali gitu ya, tapi perbanyak bersyukur. Setidaknya kamu dikasih amanah sama Allah menjaga Gala, ya kan, artinya kamu diamanahkan bisa menjadi ibu yang baik, insya Allah ya Ji, ini doa gue. Fuji, jangan terlalu dalam kecewanya tentang masa lalu ya, jangan terlalu dalam, dilepaskan pelan-pelan, perbaiki dirimu, dekati Allah lagi, tanya lagi tentang pernikahan dari orang-orang yang masih menikah, terutama yang masih menikahnya bahagia dan gak bahagia, ambil baiknya ya, ambil baiknya, belajar untuk bisa membuka mindsetnya kamu itu bukan hanya satu orang kamu dengar, tapi beberapa orang. Ya, utamakan kamu bertanya kepada orang tuamu dulu. Ya, tunggu, kucing gue, si ganteng. Ya, apalagi orang tuamu itu baru ulang tahun pernikahan ya. Aku lihat di VIP-nya 37 tahun. Ya, 34 apa 37 deh. Ya, subhanallah ya. Ya iyalah, karena hujatan lah sayang. Ya kan, karena kan dia dapetin semua ini memang gak bisa dipungkiri juga kan, dari adanya kejadian yang tidak menyenangkan yang sebenarnya dia tidak menginginkan. Paham gak kalian maksud aku? 37 tahun ya. Iya Mi, 37 ya. Kan aku selalu bilang, Uti, tanyakanlah tentang rumah tangga dengan orang tuamu. Makasih nih, terima kasih ya Allah ya, aku selalu ngomong kayak gitu kan. Tanyakanlah tentang rumah tangga itu dari orang tuamu langsung. Ya, gimana nih pendapat orang tua, sarannya gimana? Ya kan, menjaga pernikahannya itu bagaimana? Ikuti. Jangan nanya dengan orang-orang yang rumah tangganya berantakan, terus dilihat lagi kehidupan pribadinya dia tidak menunjukkan kemajuan yang lebih baik, tapi malah menunjukkan kemunduran dalam hidupnya. Ya itu salah satunya adalah menikmati istidraj, yaitu terlalu menduniawi lah, ya. Paham gak maksudku say? Ya. Jadi tanyalah ke orang tuamu dulu, ya. Setelah kamu tanya Allah, ya, terus baru tanya orang tuamu. Mah, Pah, nih gimana nih ngejalanin pernikahannya kalian? Ya ngomong aja, ya. Caranya gimana? Resepnya apa? Kayak gitu loh. Ya, kayak gitu. Nanya aja. Nggak apa-apa. Karena saran terbaik dan berkah itu ada di orang tua, terutama mama. Ya, terutama mama. Jadi kalau aku lihat di sini
Uti pengen nikah sama viral sih udah ada keinginan. Ya, tuh. Jadi tetap memantau masa lalu itu sebagai pengalaman. Ya, jadi kalau ada apa-apa kita flashback lagi nih. Oh iya dulu aku kayak gini ini nggak baik nih. Udahlah aku harus perbaiki diri lebih ke arah positif, ngumpul dengan keluarga. Karena ini akan mendapati rezeki besar nanti. Ya keluarga yang baik banget, sakinah wadah warahmah ya, insya Allah ya. Nih aku ngeliatnya. Ya, kita lihat perasaannya viral ke Fuji. Kasiannya Empo Alpa ya. Tuh. Perasaannya viral ke Fuji nantinya. Kan aku bilang juga apa ya, Gira viralnya yakin, lagi senang, Fujinya bikin OVT-nya begitu, ya kan? Ngerti gak maksud aku sayang? Hah? Giran Fujinya udah yakin, viralnya jadi anggot-anggotan. Ya Allah. Piye to nak? Ya maju terus lah, pantang mundur, ya. Maju terus. Setan itu menggoda dengan rasa cemburumu. Gue jadi Jawa tuh. Ya. Dan di sini Feral tuh kayak ya udahlah, gue coba untuk bangkit lagi, nanam lagi perasaan hancur gue. Gue akan coba untuk tanam harapan gue lagi hingga ada hasil walaupun bebannya berat banget nih ya, karena ya dari kehancuran di masa lalu ya Feral ya, jadi dia ada rasa ketakutan ketika pasangannya udah oke. Emang begitu sayang. Setan mengganggu ya, setan itu mengganggu, emang begitu tuh. Tapi insya Allah kok, insya Allah ya Feral focusing. Aku baru ngomong udah dikasih baru ngomong, aku nggak ngeliat kartunya. Focusing dengan rencana hidupmu adalah pernikahan. Cari jalan terus informasi tentang pernikahan ya, terutama tentang nasihat dalam hal pernikahan ya, karena perlu kamu tanya ya ke orang tuanya Fuji. Kan kalau kamu nganggap ke orang tuamu, taruhlah ya 50% ya, kamu nggak yakin dengan orang tuamu kan, karena cerita orang tuamu itu tidaklah semulus dengan orang tuanya Fuji. Bener nggak guys? Jadi gak usah malu-malu, oke? You asking with the low parents, low parents ya nggak sih? in law nah ya, in law parents ya. Gak usah malu-malu ya. Lo nanya juga tuh sama maknya Fuji, bapaknya Fuji, ditelepon aja ya. Pak, Feral mau ngomong nih Pak, misalnya Opa gitu kan, mau nanya boleh Opa? Cela, nih gue contohin ya. Resepnya pernikahan awet apa Pak? Gitu. Tempel terus tuh mertua ya Rel, tempel. Mak bapaknya Feral tempel aja, nggak apa-apa ya. Lu dibilang ngintilin kecintaan sama anaknya, biarin aja, udah wajar. Orang lu pengen jadiin dia istri ya kan, nggak apa-apa. Ngapain dengerin omongan orang? Ih Feralnya kecintaan, ya wajar orang calon istri. Misalnya jodoh ya udah, haruslah cinta sama istri begitu ya. Nah, nanya dan kalau dia tanya nih orang tuanya Pak Puji, kenapa nggak tanya orang tuamu? Gini Pak, orang tua saya kan cerai, jadi saya kurang yakin karena mereka gagal walaupun hubungan sudah baik gitu. Nah, bagusnya saya nanya ke bapak sama oma sama opa, resepnya awet pernikahan tuh apa gitu ya. Jadi gak usah nanya sama orang-orang banyak ya, deh itu aja ya. Gunanya orang tua mertua lu buat apa ya?
Oh iya, kopinya dong, ayo dong sini kopinya no, kata si Tia. Ya mau gorengannya, ya. Udah jangan malu-malu ya, kalau memang lu yakin. Ngobrol aja sama mertua lu, calon ya, camer ya, ngobrol. Kan satu partai. Ngobrol aja. Ya kan, ngobrol lah berdua gitu. Ya. Nggak usah nanya ke orang-orang, apalagi orang yang nggak pernah menikah lo tanya tentang pernikahan, kagak masuk akal, dia nggak ngerasain, ya. Ya kalau yang cerai dia jalannya berubah lebih baik sih nggak ada masalah, lo ambil baiknya. Lah kalau dia udah cerai, perjalanan hidupnya dia single menjadi beramburadul, berantakan, ngapain lo ngambil? Bener nggak guys? Ya kan? Bisa gini, kita cerai nih, contoh kayak aku ya, aku cerai, tapi aku belajar untuk benahi diri, ya termasuk fight single, ya sekarang gitu kan, udah berjuang sendiri, udah berapa tahun, 7 tahun, nah lu ambil baiknya di situ. Nah tapi kalau misalnya udah ada yang cerai, ya dia hidupnya foya-foya, hidupnya keluar masuk klub nggak jelas. Ya kalau dia punya kerjaan di klub sih enak, ibaratnya gitu ya. Nah kalau udah hidupnya bebas begitu, lu mau ngambilnya apa? Sayang kan? Ya kan? Kak Zita kan teman Feral. Nanya ke mertuanya, jangan Kak Zita aja. Nanya ke mak bapaknya si Puji, lebih bagus. Saran gue mah, deketin tuh mertua lo. Jangan deketin orang. Ya, deketin ke mertua lah, mepet zamannya dulu juga. Dalah buset lu, ya anak tahun 80-an tuh kalau mau apel mepetin ke bapaknya. Bokap gue dipepetin sama laki gue dulu yang Indonesia. Yang bule aja pepet, kok ke mak bapak gue mepet terus. Gue bilang, bener nanya tuh mantan gue juga dulu. Nih mau ke rumah mak lu nih, udah apel nih ya, udah datang nih, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan. Bener loh, ini zamannya gue dulu ya. Ini mantan suami gue yang Indonesia ya, yang pertama kali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah tuh, yuk kita keluar dulu yuk, beli martabak yuk gitu kan. Di mana? Di Ben Hill. Di Ben Hill kan tempat martabaknya enak-enak ya beb ya, di pasar tuh ya. Udah tuh. Iya, simulasi ini mah beneran, ini kejadian di gua. Nah, udah tuh, salaman bokap gua dah. Beh, pinjem dulu anaknya, katanya gitu. Mau ke Ben Hill, babe mau apa? Katanya gitu. Mau martabak apa be? Martabak telur, kacang, gula, coklat gitu kan, apa ketan gitu kan. Ini kita pengalaman aja gitu kan. Ya terserah lu dah, kata bokap gua. Dibeliin dah tuh, ya kan, coklat. Emang martabak telur, ya kan. Oh dia ngobrol sama bokap gue, yang pacarannya siapa? Dia ngobrol sama bokap gue. Elah buset lu. Gue bilang, gue begini, ya lu datang mau ngomong bokap mau pacaran sama gue dianggurin. Gue nemenin aja dia ngobrol sambil ngerokok. Dia ngerokok mau bokap gue bikinin kopi. Dia malah ngobrol sama bokap gue. Tuh, lo tau nggak pas nikah juga ujung-ujungnya apa? Bokap gue kan montir ya. Dia ikut sama bokap gue. Jadi kenek montirnya bokap gue. Ya, bener loh. Betul loh. Abis nikah nih, dia ajak sama bokap gue. Sama almarhum bokap gue tuh. Ayo ikut bapak, kata gitu. Daripada lo bengong-bengong, ayo ikut bapak. Betulin mobil, gitu zaman dulunya. Lumayan duitnya buat lu sama anak gue. Daripada buat orang, gitu. Tuh bokap gue tuh. Betulin dah tuh, kemana-mana berdua tuh. Almarhum sama mantan suami gue. Ya, udah nggak usah nanya-nanya orang lain, udah langsung ke bokapnya aja, ke orang tua. Selama orang tuanya memang nggak bermasalah dalam pernikahan, tanya gitu, ya kan? Karena kuncinya ada di orang tua loh sayang, kunci itu ada di orang tua, ya bener guys. Kunci kita tuh kesuksesan kita, kesusahan kita tuh ada di orang tua, bener nggak? Coba kalian ngerasa nggak? Coba deh, ngerasa nggak? Kebahagiaan kita tuh kuncinya ada di mana? Di orang tua nggak? Coba.
Selamat siang. Iya bener Mi. Ini orang tua sayang. Di orang tua itu kuncinya. Kalau orang tua di sini nggak buka personal reading ya. Ya, jangan sebut nama sayang. Ya, Sunosis jangan sebut nama. Kita lagi ngomongin orang tua. Ya, jadi kesuksesan kita, kebahagiaannya kita, ya, kesusahannya kita itu sebenarnya dari orang tua, restu orang tua, ya. Makanya kita selalu doakan orang tua gitu kan. Kenapa? Karena ya minta ampunan, kita nggak tahu nih dosanya orang tua di masa lalunya gimana, itu akan efek ke kita gitu. Ya makanya deketin orang tua. Vera, kalau kamu memang benar serius sama Puji, pepetin orang tuanya Puji, ajak ngobrol. Ya kan kamu satu tim tuh, ya kan? Kita lihat koneksinya Verfu, ya kan? Gue setuju malah kalau lu deketin opa omanya, pepet aja nggak apa-apa, biarin aja dibilang kecintaan, nggak ada masalah, ya. Gak usah dengerin kata orang. Alhamdulillah udah sampai Medan. Sehat-sehat ya Uti, jaga diri ya nak. Kita lihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Koneksinya Verfu, ya. Ti, gue suruh tuh Feral deketin mak bapak lu ya. Ya, tapi lu jangan marah kalau nanti dicuekin sama si Feral kalau dia deket sama bokap mak lu ya. Jangan ngamuk lu ya. Ya Ti, ya jangan ngamuk lu, soalnya gue udah pernah kayak gitu Ti, ya. Gue dicuekin Ti, ya kan. Dia berdua makan martabak sama ngopi sama ngerokok ngedut. Lah gue mah dicuekin, katanya pacaran, ngobrol sama bokap gue. Makasih Lovely, ya kan. Ya Allah, ya kalau memang jodoh insya Allah ya Feral, kamu pokoknya deketin orang tuanya. Dah, tuh saran gue suruh lu energinya begitu. Biarin orang mau bilang lu kecintaan kayak apa ke Uti, biarin aja, ngapain dengerin orang, pusingin dengerin orang. Bahagia lu, ya kan. Yang penting lu jangan nyakitin orang aja. Kayaknya Kak Ayu jadi manajernya Puji selalu hadir. Amin amin, yang penting Kak Ayunya niat baik ya, jaga Puji ya. Ya tuh, insya Allah ya koneksinya mereka ini akan ada suatu perubahan di mana dua-duanya saling memperbaiki energi spiritualnya. Walaupun berat caranya, processingnya, karena harus memperbaiki kisah masa lalu yang membuat mereka sama-sama saling tertekan. Tapi nggak usah khawatir karena usaha kita tidak akan mengkhianati hasilnya kita. Tetap berjalan ya Uti. Untuk pembenahan diri, imbangi perjalanan hidup kalian berdua. Petualangan kalian berdua diimbangi dan harus saling mengisi satu sama lainnya. Ibaratnya contoh ya, Uti kan si Vera gak suka ketinggian. Si Uti kan suka ketinggian ya, soalnya Scorpio sih ya, suka ketinggian ya. Jadi Feral harus ikhlas terkadang nemenin Uti ketinggian. Ya, jadi harus saling seimbangin ya Feral, ya harus ikhlas ya. Kalau cinta mah ya. Ya harus ini ya, harus ngikutin kata hati pasangan ya kalau lu cinta. Ya, lo kan takut ketinggian ya enggak? Ya kan, lo kan takut nih sama ketinggian. Contohnya, Uti sedangkan suka dengan ketinggian. Jadi ya harus, ya ikutin aja lah selama masih mencintai. Ya, pengorbanan itu pengorbanan salah satunya, ya kan? Ya Allah, ya. Dan aku ngeliatnya di sini memang mereka coba untuk fokus perbaiki masa lalu nanti ya, masing-masing.
Tuh, Five of Wands. Jadi nanti hubungannya mereka ini kan banyak serangan dari orang masa lalu nih, tapi mereka santai kok. Bagus ya, santai. Ya. Wih, tuh. Karena energi kalian nih udah menuju pengen nikah dua-duanya. Belajar untuk santai ya, menghadapi masalah. Jadi dengan tenang, jangan emosional, jangan ngadu ke temen yang sekiranya kehidupannya nggak baik ya. Jangan ngadu ke situ, salah lu. Ya, ngadunya ke orang yang sudah menjalani awakening spiritual. Karena itu bisa membantu tukar energi buat kamu. Ya sayang ya. Minder, kagak minder dia. Minder ngapain? Siapa bilang dia minder? Minder kenapa? Gue tanya minder kenapa? Apa yang diminderin? Justru Puji yang minder ke dia loh. Puji yang minder. Seriusan loh. Bukan Feral yang minder, Puji yang minder. Dia antara yakin gak yakin loh. Pacaran sama Feral. Puji yang gak minder. Lo tahu Scorpio itu terkenal gak mindernya lo. Kalau Virgo mah percaya dirinya tinggi. Kepi Taurus. Jangan tanya kalau percaya diri itu. Capricorn, Virgo, Taurus tuh. Puji yang insecure. Itu yang harus dibuang tuh, diperbaiki tuh. Dia kayak percaya nggak percaya. Gue hubungan ibarat gini, ini gue bener nggak sih gue pacaran sama ini orang yang gue seneng di masa kecil gue, idol gue. Tuh dia bingung loh. Bener nggak iye? Yakin nggak iye? Soalnya mantan dia yang kemarin nggak speaknya kayak gitu, beda. Lo ibarat tuh. Ya itu satu idola. Betul, Modi itu insecure-nya lah kayak kita dah ye. Kita demen sama kurs kita nih. Tiba-tiba Allah ngasih tuh kurs kita dalam hidup kita. Gimana nggak kelabakan hidup kita? Antara mimpi apa nyata? Ya kan? Lah kita juga kalau nemenin orang ternyata dia demen balik. Gimana nggak kaget kitanya? Ya kayak drakor ya, betul. Kayak gitu. Gimana gak kaget hidupnya Puji? Dapat berlian dari dapat perak. Kan begitu. Kaget lah. Iya gak percaya lah Puji disukai, dicintai, ugal-ugalan sama Feral. Dia gak percaya lah. Kartu mami bikin pusing awal-awal baca Uti ya Mi. Emang lo tau sendiri jangles gua pernah kan sampai marah-marah tuh energinya Uti itu yang coba nyerang Uti. Iya, dari perunggu dapat berlian, emberan. Ya ini juga pakai usaha ditawasulin jangles. Kalau kagak mah ini aja berantakan terus. Kemarin ada lagi berantakannya. Dia sempat uring-uringan kan. Gue tarik lagi sama nyokap gue. Makanya duit dari TikTok nih, buat sedekah lagi. Kalau enggak berantakan mulu tuh anak kan. Scorpio Edan Eling. Edan Eling tahu. Scorpio tuh. Ditambah dia antaranya 9. Trust isunya gede banget. Ya kan? Kita narik-narikan ini. Emang lo kira Puji nggak diserang? Diserang banyak. Dari yang sebelah, terus belum lagi yang sebelah lagi, yang dari Feral. Banyak, bukan hanya dengan hoaxnya, dengan ilmu hitamnya ada banyak. Tuh pulang dari Cina, beda pulang dari Eropa, mukanya lain.
Kamu perhatiin dah. Emang lomba tarik tambang jadinya. Jiwanya Uti itu. Kamu perhatiin dah. Yang dari Cina sama yang dari ituan Eropa. Beda loh. Auranya lain. Yang dari Cina tuh gelap sayang. Gue sampai ngomong gini, nih kayaknya Uti ada yang naruh sesuatu deh Ti ke lu Ti biar lu gelap Ti. Aku baru ngomong gitu kan. Nggak lama dia ke Cina bermasalah kan. Bener nggak guys? Kalian ngerasa nggak? Aku bilang Ti hati-hati ya di Cina ya, kayaknya kurang cocok deh sama kamu deh. Ya energinya, aku bilang. Hati-hati Ti. Nih ada yang nyerang pakai alam gaib. Hati-hati, banyakin zikir sama sedekahnya sama salawatnya Ti di jalan di mana-mana biar selamat. Iya, mukanya kan lain. Gak lama habis pulang dari Cina sakit. Hampir berapa lama tuh auranya? 40 hari kalau nggak salah. 40 hari. Ya kan? Iya 40 hari kalau nggak salah ya. 2-3 bulanan dah. Sekitar segitu. Iya benar itu mami yang bilang kayak gitu. Iya sebelum dia berangkat ke Cina. Nah, kita reading dulu kan. Lihat. 2 bulan dia gitu Mi. Iya 40 harian. Emang begitu bekerjanya ya. Ilmu tuh begitu. 40, 100 hari, 1000 hari, tuh berani belinya tuh dia. Kita di sini kerja keras. Kucing gua sampai mati. Lagi megang Uti tuh yang kemarin. Serius loh. Berapa kucing gua? Nangis gua. Gua mau tengah jalan udah tanggung. Bukan masalah ada yang nengokin. Lain energinya sayang. Setiap negara itu punya energi yang berbeda. Kalau kitanya nggak bisa ngendaliin, kitanya hancur. Makanya kalau pergi kemana-mana, ya ini ajaran mak gue. Cium tanahnya pas lo turun dari pesawat. Permios ibaratnya gitu loh. Assalamualaikum untuk leluhur yang ada di negara ini. Kayak gitu. Ya, tolong bantu saya dalam kebaikan, jauhkan saya dari keburukan gitu. Sujud ke tanahnya negara itu. Kalau bisa pas turun dari pesawat. Karena kita harus minta izin dulu lah sama leluhur yang di sana di mana kita berpijak. Gak boleh sembarang. Iya, kena kucing. Berapa kucing gua? Banyak sayang. Kalau capek udah jangan ditonton Rora. Lo pikir gua nggak capek? Lo pikir gua nggak capek? Capek tapi karena tanggung. Sayang, gue orangnya kan kalau udah komitmen ya udah jalanin aja sampai benar-benar gue merasa selesai. Kayak gitu. Orang belum disuruh selesai soalnya sama Allah. Mi kalau diteluh serem banget ya genteng. Ya itu teluh. Guna-guna teluh ya. Itu harus diobatin sayang. Ya, obatin. Salah satunya dengan cara ya mandi minyak. Diri kamu sendiri. Mandi minyak tasbih. Mi, Rapi dulu pernah dikirim sihir Mi, makanya Rapi sampai tinggi. Iya makanya. Ya kan? Sampai akhir lah, bismillah ya kan? Gimana ngobatinya Mi? Ya itu pakai mandi air minyak tasbih.
Kalau di aku itu kenanya 1,5. Karena harus diritualin dulu. Itu mandinya mandi sendiri. Nanti kamu mandi sendiri. Barangnya kirim. Ini aku aja lagi ngobatin orang Jombang. Anaknya kena. Sekeluarga sih sebenarnya. Udah mendingan katanya sekarang, anaknya udah mulai mau rajin sholat, udah mulai tenang. Alhamdulillah. Udah berapa kali dia beli tuh? Setiap weton anaknya dia beli. Ke luar negeri, insya Allah bisa sih. Waktu itu aku kirim ke Taiwan kalau nggak salah ya. Ke Taiwan, ke Hong Kong sama Kanada. Insya Allah bisa itu. Ke Arab juga pernah aku ngirim untuk TKW. Dia katanya diguna-gunain sama temennya katanya. Gitu. Ya, jadi Uti sama Feral di sini. Kamu inbox aja Rora. Ya, kalau memang mau kamu inbox, nanti dikasih WhatsApp-nya. Oh, banyak Das di Eropa Das, malah mereka pakainya sekte setan. Voodoo. Banyak lah malah tempatnya di sana. Sana malah inian, sektenya sekte setan dia. Lucifer. Iblis. Ya. Serem. Makanya ya kalau dibilang kenapa zaman sekarang makin banyak ya karena mata satunya kan sudah melalui handphone. Ya kan? Jadi banyak orang yang nyebar ilmu tanpa guru ya. Tanpa yang jelas gitu loh. Viti tapi nggak ada kejelasan. Ngeri makanya. Ya. So di sini Fuji sama Feral hubungannya akan sama-sama saling memperbaiki ya kesalahan di masa lalu dan coba untuk tenang menghadapi drama dari masa lalu dan coba untuk memperbaiki apapun seberat apapun tanggung jawabnya bebannya ya dari drama yang menghadang kalian coba untuk lebih konsisten, coba untuk lebih mengatur ya kalau drama ini ya tidaklah seburuk apapun yang kalian pikirkan terlalu dalam. Jadi kayak hadapi aja udah dramanya gitu loh dengan tenang, fokus kerja walaupun berat menghadapi cacian, hinaan, fitnahan gitu. Papaku juga dulu meninggalnya selain karena sakit, karena ada yang ngirim juga karena sirik sama jabatan. Nah gini, aku waktu itu pernah punya klien ya. Kalau nggak salah dia tinggal di Sukabumi atau di mana gitu. Jadi kalau nggak salah masalah warisan deh, gitu kan. Apa usaha gitu. Nah, dia udah berobat banyak nih, ya. Bapaknya dibikin sakit. Ya jadi kayak dibilang meninggal nggak bisa, hidup nggak bisa. Paham nggak guys? Kan kasihan ya orang ya, dibikin itu ya. Disiksa gitu loh kan. Dia udah berobat kemana-mana guys. Nah dapat deh tuh channel aku kan si anaknya. Nah dapat channel aku. Terus aku bilang aku nggak bisa ke tempat kamu karena aku banyak kerjaan. Kalau mau ya mandi minyak aja. Ya kamu mandiin bapakmu tapi kamu harus ikhlas. Aku bilang ya ikhlas dengan jawaban Allah. Soalnya aku minta 2 poin. Kalau sehat, kalau disehatkan kembali, diberikan kebaikan, diberikan kewarasan, diberikan ketakwaannya kembali, ya kan? Diberikan pokoknya yang terbaik. Tapi kalau poin yang kedua adalah meninggal, itu adalah jalan terbaik daripada dia tersiksa di dunia. Aku bilang gitu, kamu harus ikhlas. Udah tuh dia bilang, iya nggak apa-apa, yang penting papa nggak tersiksa, karena dibikin sakit enggak, sehat enggak, jadi nggak bisa ngapa-ngapain guys, di tempat tidur aja udah.
paham itu kayak kakek aku Mi selama 3 tahun. Nah, ini klien aku mandi tuh 2 kali. Ya, papanya udah sehatan katanya. Oh, aku bilang bagus dong, insya Allah ya. Beliau sehat. Tapi kalaupun nanti Allah mengizinkan dia diambil, ya udah, kamu harus terima. Anggap papamu itu adalah tamu istimewanya Allah. Aku bilang gitu. Kamu jangan sedih, jangan beban, jangan dendam sama orang yang naro. Nanti balik sendiri kok ilmunya. Yang penting aku sama mamaku ini ngasih minyak ini buat bersihin aja. Nah, abis mandi kedua baru Mi, papaku meninggal tapi dengan senyum tuh. Aku kaget guys. Ya Allah, maaf ya Neng. Gak apa-apa Mi, tapi mendingan begini Mi. Meninggalnya udah sehatan. Terus juga senyum Mi. Pokoknya senyum dah. Udah enak banget dah dilihat mukanya, auranya lain katanya. Aku juga pernah Mi dibikin lumpuh selama 3 bulan oleh teman kerja suamiku. Kok bisa ya? Ya Allah. Kok kenanya kamu ya? Kayak gitu. Makanya aku kalau ngebatin itu ya harus pasrah dengan jawabannya Allah ya guys. Aku ya tetap minta apa yang kalian inginkan gitu loh. Aku tetap sampaikan ke Allah gitu. Tapi ya tinggal Allah yang menentukan jawabannya, ya kalian juga harus benahi diri kalian. Salah satunya benahi tentang akhlak adabnya kalian setiap harinya bagaimana. Niatnya dalam kehidupan kalian itu apa. Kan yang tahu diri kalian adalah kalian sendiri gitu loh. Ya. Jadi di sini mereka akan fokus membicarakan tentang pernikahan nantinya, tapi memang mereka coba untuk menenangkan diri aja dulu ya, perbanyak ibadah nih aku lihat. Ada keinginan untuk nikah, rasa takut untuk nikah juga ada gitu. Mamaku juga Mi dibikin herpes sebadan, Allahu Akbar. Terus sekarang masih enggak? Almarhum mamaku 2 tahun dibikin kayak gitu. Abis pulang umroh mama sakit sampai meninggal Mi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dicari yang lemah fisik. Sebenarnya nggak lemah fisik sih sayang. Ya, nggak lemah fisik juga sebenarnya. Memang lagi kena aja gitu loh. Lemah iman, bukan lemah fisik, lemah iman. Makanya aku selalu ngingetin, guys, dijaga istighfar sama salawat gitu ya. Dijaga istighfar sama salawat, sedekahnya gitu loh. Kan aku selalu bilang gitu kan, ingetin ke kalian. Waalaikumsalam. Kalian dengar suara aku nggak? Yang iman kita lagi kosong. Makanya denger ya. Makanya aku selalu bilang sama kalian, jaga istighfar, sholawatnya, sama sedekah, kayak gitu. Oh denger ya, oke. Ya, aku selalu ingetin kalian kayak gitu. Nih Fuji sama Vera lagi berpisah dulu ya kerjaannya. Tapi nggak apa-apa kok, mereka saling tuh ya, saling mencintai tuh, cinta sejati. Udah true love ya. Ya. Udah nggak usah banyak pusing-pusing ya. Fuji sama Feral tuh, mereka pengen punya anak. Nih dulunya mereka sepasang kekasih bahagia loh. Saling berkabar lah. Ini memberikan kabar tuh ya, dari hati ke hati, nerima energinya satu sama lain tuh, cinta sejati kok. Walaupun berpisah juga mereka tetap kok mengabari tuh, energinya bagus. Mau gimana ya tuh ya, mereka dulunya pasangan ini tuh, punya anak ya, anaknya galak kali kayaknya. Kan udah ada restring ya kan, ke waktu itu aku baca. Iya, komunikasi lancar.
Insya Allah ya. Mereka tetap bersama. Insya Allah kita doanya yang terbaik aja. Oke guys, hari ini kita udahan dulu. Nanti malam kita live lagi ya. Insya Allah ya antara jam 8, 9, 10 ya. Antara itu aja ya. Oke. So thank you so much for anybody. Terima kasih buat giftnya, insya Allah berkah. Diganti 70.000 kali lipat dari segala arah. Rezekinya sehat. Jadilah orang baik terus walaupun banyak yang menyakiti. Ingat, kebaikan itu akan diberikan kebaikan pula ya. Jadi tabur tuai. Oke sayang, see you tonight ya. Bye bye. Assalamualaikum.